Hai semua, perbatasan negara merupakan wilayah yang memisahkan satu negara dengan negara lainnya. Wilayah berbatasan selalu dijaga ketat oleh masing-masing negara, dan untuk melewatinya membutuhkan izin. Perbatasan negara juga merupakan salah satu tempat paling berbahaya karena di wilayah itu sering terjadi konflik. Beberapa negara yang memiliki tembok perbatasan terpanjang, di antaranya adalah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Perbatasan ini memiliki pagar sepanjang 1046 km. Kemudian ada juga dinding Barat Sahara Maroko yang merupakan dinding sepanjang 2.700 km yang melintasi Sahara Barat. Dinding tersebut terdiri dari pasir gurun setinggi 3 meter, dilindungi kawat beraliran listrik, radar, kawat berduri, tentara Maroko, dan 7 juta ranjau darat. Ada juga tembok canggih Turki Suriah sepanjang 764 km. Tembok perbatasan tersebut dibangun demi keamanan Turki untuk mencegah pengungsi ilegal dari Suriah ke dalam Turki. Pada tembok dilengkapi dengan sistem pengintaian modern, kamera suhu, radar pengintai, sistem pengendali jarak jauh, sistem getaran, hingga sensor. Lalu tembok perbatasan lain yang juga tak kalah canggih adalah antara perbatasan Israel-Palestina, di mana pada wilayah ini sering terjadi konflik. Dalam sejarahnya, Yahudi memang pernah tinggal di wilayah Palestina yang dulunya jajahan dari Romawi. Lalu orang Yahudi diusir, hingga menjadi bangsa yang tersebar di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, hingga Asia. Di Eropa, orang Yahudi mengalami diskriminasi hingga 1897 terdapat Kongres Zionis Internasional yang memutuskan agar orang Yahudi kembali ke tanah Palestina. Dulunya wilayah Palestina terdiri dari satu bagian. Ketika Perang Dunia Pertama berlangsung, wilayah Palestina dalam naungan Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman yang berada satu barisan bersama Jerman akhirnya kalah, hingga Inggris mengambil alih wilayah Palestina. Keinginan bangsa Yahudi ke Palestina sejak Kongres Zionis Internasional disetujui oleh Inggris pada 1917 melalui Deklarasi Balfour. Orang Yahudi mulai berbondong-bondong pindah ke wilayah Palestina. Gelombang perpindahan ini semakin meningkat ketika Nazi Jerman mempersekusi orang-orang Yahudi di Eropa pada Perang Dunia Kedua yang dikenal dengan peristiwa Holocaust. Holocaust merupakan genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi di Eropa. Imigrasi tersebut dibatasi oleh Inggris, namun karena peristiwa Holocaust itu, banyak orang Yahudi melakukan imigrasi ilegal ke Palestina. Para imigran ilegal yang gagal masuk Palestina dibawa dan ditahan, dan situasi tersebut membangkitkan perlawanan kelompok bersenjata Yahudi di Palestina dengan menebar teror. Karena kekacauan ini, Inggris memberikan mandat pengelolaan Palestina kepada PBB. Pada 1947 terdapat perjanjian yang mengatur pembagian Palestina menjadi 2 wilayah untuk orang Yahudi dan Muslim Arab. Sedangkan Yerusalem diberikan status khusus mengingat signifikansi keagamaannya bagi orang Yahudi, Muslim, dan Kristen. Dan semenjak itulah, konflik perebutan wilayah terjadi antara Israel dan Palestina, dan puncaknya saat adanya deklarasi pendirian negara Israel pada 1948. Saat itu warga Arab Palestina merasa keberatan hingga terjadilah Perang Al-Nakba. Jalur Gaza adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai timur Laut Tengah. Perbatasan jalur Gaza ini ditetapkan setelah Perang tahun 1948. Dan selama 2 dekade wilayah jalur Gaza ini pernah dikuasai Mesir. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 km, lebarnya antara 6 hingga 12 km, dengan luas total 365 km persegi. Untuk saat ini, di jalur Gaza terdapat Iron Wall, yang merupakan tembok pembatas canggih yang memisahkan antara Gaza dan teritori Israel. Pada 1994, pagar pembatas di jalur Gaza hanya berupa pagar biasa yang dibuat untuk keamanan. Namun setelah 1995, banyak serangan teroris yang muncul entah dari mana, sehingga tembok tersebut dibuat semakin canggih dan kuat. Hingga tahun 2021,
Israel meresmikan tembok pembatasnya yang diberi nama Iron Wall. Tembok ini dibuat karena banyak terowongan rahasia yang dibangun di bawah jalur Gaza oleh kelompok Hamas. Sejak tahun 80-an, terowongan telah menjadi bagian dari kehidupan warga Gaza, dan terowongan labirin ini berjumlah ribuan dan pada awalnya digunakan untuk penyelundupan. Diperkirakan panjang terowongan mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Sebagian terowongan yang terletak di seberang perbatasan Mesir dengan Gaza juga pernah dihancurkan oleh Mesir. Sedangkan terowongan menuju Israel perlahan diperluas, bertambah besar, dan semakin canggih setelah Hamas menyingkirkan Fatah dari pusat kekuasaan. Di tahun 2006, Hamas menang dalam pemilihan di Gaza melawan Partai Fatah. Hamas kemudian mengendalikan Gaza, sedangkan Fatah mengendalikan Otoritas Nasional Palestina di tepi barat. Akibatnya terjadi perang saudara antara Fatah dan Hamas di tahun 2007, sehingga untuk alasan keamanan, Mesir dan Israel memblokade wilayah jalur Gaza. Dan akibat dari blokade ini, Hamas membombardir dengan ribuan roket ke wilayah perkotaan di Israel melalui jaringan terowongan yang ada di jalur Gaza. Karena itulah, dibangun tembok pembatas canggih sepanjang 65 km. Selain itu, Israel juga membangun Iron Dome untuk melindungi wilayah sipil. Iron Dome berfungsi sebagai sistem pertahanan udara yang dapat mencegat serta menjatuhkan roket jarak pendek hingga mortar yang ditembakkan dari jarak hingga 72 km. Sedangkan tembok Iron Wall dilengkapi dengan penghalang bawah tanah yang menggunakan sensor, ratusan kamera pengawas, pagar pintar setinggi 6 meter, radar, dan sistem senjata yang dikendalikan dari jarak jauh. Iron Wall juga dilengkapi dengan tembok perbatasan maritim yang dilengkapi dengan sistem pemantauan laut yang berfungsi untuk mendeteksi adanya penyusupan yang berasal dari laut. Iron Wall terbuat dari besi baja seberat 140.000 ton, dan untuk kedalaman tembok ini sendiri belum ada rincian lebih lanjut. Proyek tembok pintar ini termasuk proyek engineering paling kompleks yang pernah ada, baik dari segi operasional maupun teknis. Di dalam pembangunannya juga tidaklah mudah, karena Iron Wall dibangun melalui 15 putaran pertempuran antara Hamas dengan Israel, serta dibangun secara non-stop tanpa berhenti. Sedangkan biaya konstruksinya menghabiskan dana sebesar 1,1 miliar US dollar atau sekitar 16 triliun rupiah. Dan meski dibangun sedemikian rupa, namun baru-baru ini serangan Hamas yang terkoordinasi mampu menembus 29 titik tembok canggih ini. Di sisi lain, pembangunan Iron Wall juga menuai kecaman internasional karena dampaknya pada penduduk Palestina. Tembok besi ini menjadikan Gaza layaknya penjara terbuka yang membatasi pergerakan warga Palestina dan memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Gaza. Gaza merupakan sebuah jalur sempit antara Israel dan Mesir, serta rumah bagi sekitar 2,3 juta warga Palestina, sehingga menjadikannya sebagai salah satu tempat yang paling padat penduduk di muka bumi. Wilayah yang kedua adalah tepi barat. Banyak yang mengira jika tepi barat merupakan wilayah Palestina, namun saat masuk ke dalamnya, selain terdapat warga Palestina, juga terdapat pemukiman warga Israel. Dalam sejarahnya, setelah Perang 6 Hari antara Israel melawan negara Arab tetangganya, yaitu Lebanon, Mesir, Yordan, dan Suriah, Israel berhasil merebut tepi barat, kemudian jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan semenanjung Sinai. Dan sejak saat itu, warga Israel berdatangan ke tepi barat hingga membangun pemukiman. Kondisi ini kemudian membuat warga Palestina di tepi barat protes keras, dan lama-kelamaan situasi ini menjadi tidak stabil. Hingga tahun 1990-an, Amerika Serikat, Israel, dan Palestina menandatangani perjanjian Oslo yang membagi tepi barat ini menjadi 3 bagian. Di wilayah perbatasan Israel dan tepi barat, juga terdapat tembok pembatas kontroversial yang dibangun Israel dari tahun 2002 dan selesai pada tahun 2005. Tembok pembatas yang disebut juga dengan tembok pemisah ini memiliki tinggi 9 meter dengan panjang total 708 km.
Tujuan Israel membangun tembok pemisah adalah menanggulangi adanya ancaman bom bunuh diri. Pada 1994, terdapat serangan bom bunuh diri sehingga mengancam warga sipil di Israel, dan peristiwa gelombang bunuh diri ini semakin memuncak pada tahun 2002. Sejak tembok pemisah Israel ini dibangun, jumlah bom bunuh diri mengalami penurunan dari 73 di tahun 2000-an menurun menjadi 12. Namun dari pihak Palestina, tembok pembatas itu dibangun bukan untuk mencegah orang-orang masuk ke wilayah Israel, melainkan untuk mencaplok tanah Palestina. Hal ini dikarenakan 80% tembok pembatas ini dibangun di wilayah teritori Palestina. Karena itulah tembok pembatas di tepi barat menuai kritik dari warga Palestina hingga anggota komunitas internasional. Adanya tembok tepi barat membuat ribuan warga Palestina harus melewati pos pemeriksaan Israel setiap hari untuk bekerja di Israel. Hal ini juga berlaku bagi para petani Palestina, di mana para petani Palestina harus meminta izin Israel untuk masuk ke ladang mereka sendiri. Israel juga membangun pagar pembatas setinggi 6 meter, dilengkapi listrik serta sensor canggih di perbatasan Mesir dan Israel. Pagar sepanjang 245 km dibangun pada tahun 2010 untuk menghentikan imigran dari Afrika masuk ke Israel secara ilegal. Selama beberapa dekade terakhir, diperkirakan Israel menghabiskan biaya sebesar 6 miliar NIS atau setara dengan 27 triliun rupiah untuk membangun pagar perbatasan. Pada tahun 2018, Israel juga selesai membangun tembok pembatas di perbatasan timur Israel dengan Yordania. Tujuan pembangunan untuk memblokir upaya imigran ilegal, penyusupan, hingga penyelundupan senjata maupun narkoba ke Israel. Tembok pembatas di Yordania Israel dikerjakan pada tahun 2015 dan menghabiskan biaya sekitar 88 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah.